بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Alladzina, orang-orang yang ja'alu menjadikan Al-Quran edin terbagi-bagi. Maka wa demi Rabbika, Rabb pencipta engkau hai Muhammad, la sungguh nas'alanna kami akan menanyakan hum kepada mereka ajma'in semuanya, amma dari apa yang kanu ada mereka ya'malun mengamalkan. Maka terangkanlah bima dengan apa yang tu'maru diperintahkan kamu, wa dan a'rid berpalinglah engkau anil musyrikin dari orang-orang yang memperserikatkan Allah. Inna sesungguhnya kami kafain menjaga kami kafaina menjaga kami atau melindungi kami ka engkau hai Muhammad al-mustahziin dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan. Allazina, orang-orang yang yaj'aluna menjadikan ma'allahi bersama Allah ilahan sembahan-sembahan akhara yang lain. Maka saupan nanti ya'lamun mereka akan mengetahui. Walaqad dan sungguh-sungguh na'lamu kami mengetahui annaka bahwa sesungguhnya engkau hai Muhammad yadiku sempit sadruka dada engkau bima dengan apa yang yaquluna mereka berkata. Fa maka sabbi sucikanlah bihamdi dengan memuji-muji Rabbika, Rabb pencipta engkau, wa kun dan adalah engkau minas sajidin dari orang yang sujud kepada Allah. Wa'bud dan sembahlah Rabbaka, Rabb pencipta engkau, hatta sehingga ya dia datang kepada engkau al-yakinu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya akan datang amrullah urusan Allah. Fala maka janganlah tastajilu kamu meminta segera. Janganlah kamu minta segerakan akan dia. Subhanahu maha suci dia Allah. Wa ta'ala dan maha tinggi. Amma dari apa yang yusyrikun mereka memperserikatkan. Yunazzilu Allah menurunkan al-malaikata malaikat birruhi dengan membawa roh Al-Quran
min amrihi, dari perintah agamanya, ala atas man orang yang yashau dia kehendaki, min ibadihi dari hambanya, an bahwa anziru berikanlah peringatan, annahu bahwasanya dia Allah la ilaha tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illa ana kecuali aku Allah. Maka ittaku bertakwalah kamu ni akan daku. Khalaqa Allah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi bil haqqi dengan sebenarnya. Ta'ala maha tinggi Allah. Amma dari apa yang yusyrikun mereka memperserikatkan. Khalaqa Allah menciptakan al-insana manusia min dari nutfatin setitik air. Fa maka iza tiba-tiba huwa dia manusia khasimun penentang mubin yang nyata. Wal an'ama dan binatang-binatang khalaqaha diciptakannya lakum untuk kamu fiha padanya binatang itu dif'un penghangat wa manafi'un dan manfaat wa minha dan daripadanya takuluna kamu bisa makan walakum dan bagi kamu pihak padanya jamalun keindahan hina seketika turihuna kamu mengembalikan binatangmu wahina dan seketika tasrahuna kamu melepaskan di waktu pagi. Alladzina orang-orang yang ja'alu mereka menjadikan Al-Quran ini terbagi-bagi. Maka demi Rabbika Rabbul Cipta engkau sungguh nas'alanna kami akan minta kepada mereka ajma'ina semuanya amma dari apa-apa yang kalau ada mereka yang malun kerjakan amalkan maka isda terangkanlah bima dengan apa yang tu'maru kau diperintahkan wa'arif dan berbalinglah dari al-musyrikin orang-orang yang memperserikatkan dengan sungguhnya kami kafaina kami melindungi kau Muhammad al-mustahzi'in dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan alladzina orang-orang yang yaj'aluna mereka menjadikan ma'a bersama Allah ilahan kesembahan akhara yang lain maka saufa nanti yang lamuna mereka akan mengetahui itu. Wadah lapan sungguh na'lamu kami mengetahui anaka bahwasanya kau Muhammad yadiku sempit saudara dan dimuk lima dengan apa yang yaquluna mereka berkata maka sabi sejikalah dihamdi dengan memuji Rabbika Rabbul Cipta engkau wa dan pun jadilah engkau min dari as-sajidin orang-orang yang sujud wa'bud dan sembahlah Rabbaka Rabbul Cipta engkau hatta sehingga dia datang kepada engkau al-yaqin mati. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta datang amrullahi dan Allah fala maka janganlah tastanjilu kamu minta segerakan akan dia subhanahu maha suci dia Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma dari apa-apa yang yusyrikuna mereka memperserikatkan
Yunazilu Allah menurunkan al-malaikata malaikat biruhi dengan ruh Al-Quran dari amrihi urusannya ala atas man orang yang biasa Allah kehendaki min dari ibadihi hamba-hambanya an bahwa an biru peringatkanlah kamu annahu bahwasanya dia Allah la tidak ada ilaha sembahan yang wajib disembah illa kecuali anak aku maka ittaku takwalah kamu ini padaku kalau Allah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi bil haqqi dengan sebenarnya ta'ala maha tinggi Allah sama dari apa-apa yang musyrikuna mereka perserikatkan kalau Allah menciptakan al-insana manusia min dari nutfatin setitik air titis air maka ilah ketika huwa dia pasimun menentang mubinun yang nyata wal an'ama dan hewan-hewan kalau Allah menciptakannya lakum bagi kamu fiha padanya ditun makanan wa manafi'u dan manfaat wa dan minha darinya takuluna kamu makan walakum dan bagi kamu fiha dalamnya jamalun keindahan hina ketika turihuna kau Kembalikan. turihuna kau mengembalikan wahina dan ketika tasrafuna kau melepaskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yaitu orang-orang yang lalu menjadikan Al-Quran itu edina dan dibagi-bagi. Wa maka wa demi Rabbika ma pencipta engkau la sungguh nas'alana akan dipermintakan kepada mereka ajma'in semuanya amma dari apa yang kanu ada mereka yang amaluna mereka amalkan. Fasda maka terangkanlah lima dengan apa yang maru engkau diperintah. Wa arida dan berpalinglah dari al-musyrikin orang-orang yang berserikatan. Inna sesungguhnya kami kafainaka kami akan menjaga engkau Muhammad al-mustahzi'in pada orang-orang yang memperolok-olokkan. Allazina yaitu orang-orang yang yaj'aluna menjadikan ma'allah bersama Allah ilahan sesembahan akhar yang lain. Fasawwa maka nanti kala ya lamunan mereka mengetahui akibatnya. Walau kada dan sungguh-sungguh na'lamu kami mengetahui annaka bahwa sesungguhnya engkau Muhammad jadiku sempit dusuduruka dada engkau bima dengan apa yang yaquluna mereka katakan. Wasabbih maka sucikanlah bihamdi rabbik dengan memuji Rabb pencipta engkau. Wa kun dan ada engkau min dari al-sajidin orang-orang yang sujud. Wa abudu dan beribadalah rabbaka kepada pencipta engkau hatta sehingga dia datang kepada engkau al-yaqin yakin tentang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta pasti datang amrullah perintah Allah fala maka janganlah tastajiluhu kau minta disegerakannya. Subhanahu maha suci dia Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma dari apa yang yusyrikuna mereka persyarikatkan. Yunazilu Allah menurunkan al malaikat biruh dengan membawa roh min amrihi dari Al-Quran min amrihi dari perintahnya ala atas man orang yang ia syau dikendaki min dari ibadihi hambanya an bahwa anziru berilah penasihat peringatan annahu bahwa semuanya dia Allah la tidak ada ilaha sesembahan yang sebenarnya yang berhak diibadahi illa kecuali ana Allah fattaquni bertakwalah kepadaku. Kalau Allah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Ta'ala maha tinggi Allah amma dari apa yang yusyrikuna mereka perserikatkan. Kalau kal insana Allah menciptakan manusia min dari nutfatin setipis air. Faiza maka tiba-tiba huwa dia manusia itu kasimun menjadi penentang mubinnya nyata-nyata. Wal an'ama dan binatang
khalaqaha Allah menciptakannya. Lakum untuk kamu manusia fiha padanya binatang itu dif'un ada penghangat, wa manafi'u dan manfaat, wa minha dan daripadanya ta'kuluna kau makan. Walakum dan untuk kamu fiha padanya binatang itu jamalun ada keindahan. Inat ketika turihuna engkau membalikan di waktu sore, wahina dan engkau tasrahuna engkau melepaskan di waktu pagi. Billahi minasyaitonir rajim. Allazina ja'alu al-Qur'ana 'indi. Hai Muhammad, bahwasanya orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an aidin terbagi-bagi. Jadi orang-orang kafir itu, orang tidak percaya kepada Quran, dikatakan bahwa Al-Quran itu minhum mayaqulu sihrun. Ada yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah ilmu sihir. Nah, wa minhum mayaqulu kahana. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ilmu tukang nujum. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muftara, diada-adakan oleh Muhammad. Wa minhum mayaqulu Al-Quran asatirul awali. Bahwa Al-Quran itu adalah asatir, cerita orang-orang dahulu. Nah, itulah namanya mereka membagi-bagi Al-Quran. Nah, karena mereka tidak percaya. Katanya Al-Quran itu syi'run. Quran itu adalah syair-syair tukang gembala di padang pasir, dikumpul-kumpul oleh Nabi kemudian dijadikan Al-Quran. Nah, itu nyanyian-nyanyian orang gembala kambing, gembala unta di padang pasir. Mereka menyanyi, Nabi Muhammad menulis mengarang cerita itu. Itulah dia Al-Quran. Jadi Al-Quran syi'run. Jadi dalam tafsir bahasa Arab dikatakan minhum mayaqulu syi'run. Ada orang berkata Quran itu syi'run, syair, nyanyian. Wa minhum mayaqulu kahana. Al-Quran itu katanya kahana, cerita tukang nujum, tukang sebun, tukang palakia. Ada yang mengatakan Al-Quran muftara, itu Al-Quran diadakan karangan-karangan Muhammad. Wa minhum mayaqulu Al-Quran asatirul awalin. Quran itu katanya asatirul awalin, cerita orang-orang awalin, orang dahulu. Nah, itulah namanya hai Muhammad, orang-orang kafir itu membagi-bagi Al-Quran begitu. Tapi orang yang beriman, orang Islam itu percaya bahwa min indillah, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rabbika, maka demi Rabb engkau hai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, kami akan tanya nanti di hari kemudian. Nah, ya orang yang berkata-kata itu begini. Kalau orang sudah kena pertanyaan itu, jelas kena neraka dia itu. Nah, sama tak ada yang mengatakan itu. Syi'run, kahana, asatirul awalin. Nah, tidak ada yang mengatakan itu kecuali orang kufur. Orang kafir. Sedangkan orang Islam mengatakan Al-Quran kalamullah. Quran itu adalah kalam Allah. Ajma'in amma kanun ya'malun, dari apa yang mereka amalkan itu. Pasda bima tumar, sekarang hai Muhammad
jelaskanlah secara terang-terangan Al-Quran. Pasda bima tumar. Jangan disembunyikan Al-Quran, terangkan saja. Itulah dikatakan dalam Quran, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun." Inilah Al-Quran diturunkan. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci, biarin aja. Nah, terangkan aja. Diterima ya alhamdulillah, tidak diterima tidak ada juga persoalan. Kalau mereka tidak menerima, Muhammad jangan kecewa, jangan marah, jangan apa, ya biar tidak. Karena hanya menyampaikan tugas. Sesudah disampaikan, tidak ada masalah. Wa ma'alaina ilal balagul mubin. Tidak ada persoalan kami, hanyalah al balagul mubin. Nah, menerangkan secara terang-terangan. Nah, wa'arid anil jahilin. Engkau biarkan saja orang-orang musyrik itu, biarin aja. Tak mau dengan sehat ya sudahlah. Inna kafainaka. Sesungguhnya aku memelihara engkau hai Muhammad. Aku akan menyelamatkan engkau hai Muhammad daripada gangguan orang-orang mustahziin, orang yang memperolok-olokkan Al-Quran. Mereka molok Al-Quran, oloknya syi'ron. Quran itu adalah syair. Al-Quran asatirul awalin. Itu namanya mengolok-olok, mustahziin namanya. Biarin aja. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yaitunya orang-orang yang menjadikan bersama Allah ada ilahan, sembahan-sembahan. Nah, jelas ini adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang kafir. Nah, fasaufa ya'lamun. Nanti mereka akan mengetahui akibatnya. Apa akibatnya? Neraka jahanam akibatnya. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaquluna. Kami tahu hai Muhammad bahwasanya Muhammad itu yadiku sempit, artinya tidak enaklah perasaan Nabi itu akibat daripada perkataan-perkataan mereka. Wahai Muhammad, tetaplah engkau fasabbih bihamdi rabbika. Cukuplah engkau bertasbih, beribadah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan engkau hendaklah menjadi orang-orang yang sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyal yakin, dan sembahlah Allah sampai datang kepada engkau al-yakin, artinya mati. Kenapa al-yakin disebut al-maut? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang paling terang jelas ialah mati itu. Nah, biar orang tidak beriman percaya juga bahwa mati. Kafirkah, Islamkah, berimankah, durhakakah, semuanya percaya mati. Nah, jadi itulah sebabnya Nabi juga berkata bahwa al-yakinu al-imanu kullu. Bahwa kayak yakin itu adalah iman, sekali seluruhnya adalah iman. Sebab mati itu sudah banyak dalilnya. Dari dahulu sampai sekarang dalilnya mati. Nabi Adam mati. Segala nabi-nabi mati. Segala jago-jago di dunia ini biar besok lusa mati juga itu. Nah, pasti jangan ragu. Pasti mati. Nah, kalau perlu tak usah dibunuhin, nanti mati sendiri itu. Iya. Tak usah disihir, diapain. Nah, mati sudah sampai waktunya mati dia itu. Nah, Faiza ja'ajaluhum fala yastakdimuna sa'atan wala yastakdimun, pasti. Nah, Zaja ajaluhum fala yastakdimuna sa'atan wala yastakdimun.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah kabarkan apa engkau amalkan. Kalau yang baik kau amalkan, ya baiklah juga. In khairan fa khairun. Baik amalanmu, baik juga pahalanya. Wa in syarran fa syarrun. Nah, kalau kejahatan yang kau kerjakan syarrun, kejahatan juga balasannya nerakalah. Sebab al khairu fil jannah wa syarru fin nar. Khairun itu khairun fil jannah. Sedangkan syarr itu syarrun fin nar, dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah. Ata ini fi'il madhi. Kenapa diartikan fi'il mudhari'? Nah, jadi ini namanya terkadang-kadang Al-Quran itu tidak mengikuti ilmu saraf. Kalau ini ata ini fi'il madhi, artinya perbuatan sudah lalu. Padahal maksudnya di sini ata bermakna ya'ti, akan datang. Nah, kenapa ata berubah menjadi fi'il mudhari'? Karena rangkaian kata-kata, yaitunya tastajiluna itu. Nah, tastajilu itu fi'il mudhari'. Fala tastajilu, maka janganlah kamu minta segerakan. La itu la nahi. Tastajiluna fil mudhari'. Nah, itu asalnya itu tastajiluna. Kenapa menjadi tastajilu? Hilang nunnya karena ada la nahi. La nahi. Ini ilmu saraf ini. Ilmu nahwu. Nah, la an-nahiyah. La nahi jangan. Kalau ada la nahiyah, maka nun yang ada pada fi'il mudhari' hasbun nuni. Hilang. Hasbun, hilang nunnya. Nah, kenapa? Lianna tastajiluna minal af'alil khamsah. Fi'il yang 5. Tastajiluna, yastajiluna, tastajilani, tastajilina, tastajilna. Itu fi'il yang 5, ada namanya fi'il af'alul khamsah. Jadi fala tastajiluna. Nah, itu asalnya itu. Kenapa nunnya hilang? Karena ada la nahi di depannya. Kalau ada la nahi, itu mesti dihilangkan nunnya itu. Hasbun nun. La nahi. La nahi itu la majzumun yajzimu fi'lal mudhari'. Dia menjasamkan fi'il mudhari'. Walamatu jasmi hasbun nun. Tanda jasamnya itu jasamnya lanahi itu fi'il mudhari'nya menjadi jasam dengan bihasbin nuni. Dengan menghilangkan nunnya. Nah itu. Bihasbin nuni. Tastajiluna majzumun bilan nahiyati. Walamatu jasmi hasbun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Itu namanya i'rabnya dalam ilmu nahwu. Maka ata berubah menjadi yati. Yati akan datang. Amrullah di sini maksudnya hari kiamat. Akan datang. Belum datangnya. Belum datang kiamat. Katanya di sini akan datang. Nah, maksudnya itu pasti datang. Memakai fi'il mudhari', pasti datang. Belum datang tapi dikatakan pasti. Pasti datang. Itu menunjukkan bahwa Allah memastikan akan datang itu hari kiamat itu. Oleh karena itu fala tastajilun, janganlah kamu minta segera, akan datang juga. Biar tidak diminta akan datang juga.
Nah, begitu maksudnya. Supaya lebih tegas. Jadi fi'il mudhari, fi'il madhi yata ini fi'il madhi berubah menjadi bimana ya'ti. Nah, bimana ya'ti, yakni ya'ti amrullah, akan datang perintah Allah. Fala tasajidu, maka sebab itulah jangan kamu minta segera. Ini fa yang ada di sini namanya faus sababiyah. Fa yang mana sebab itu maka. Nah, fa sababiyah. Fa bimana sababiyah. Maka sebab itu la, jangan, la nahiyah, tastanjilu, kamu minta segera dia. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka perserikatkannya. Kemudian sekarang Allah menerangkan bahwa yunazzilul malaikata birruhi. Allah menurunkan malaikat untuk membawa. Nah, malaikat turun, yakni Jibril datang membawa ar-ruh. Nah, kenapa Al-Quran di sini disebut ruh? Ruh di sini maksudnya Al-Quran. Nah, itu ada juga di ayat lain dikatakan wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Nah, demikianlah wahyu ini kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruhan min amrina, sebagai roh daripada urusan agama. Nah, rohnya. Jadi urusan agama ini, agama kita ini rohnya ialah Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, mati agama orang. Oleh sebab itu, tafsir As-Sa'di dalam tafsirnya dan tafsir Imam Syaukani dalam kitabnya Tafsir Fathul Qadir sama pendapat bahwa Al-Quran adalah roh daripada roh manusia. Roh manusia adalah roh tubuhnya. Maka roh manusia bergerak karena roh yang ada pada tubuhnya itu ada roh manusia, maka tubuh badan manusia menjadi hidup. Begitu juga roh manusia akan hidup kalau ada roh Al-Quran di dalamnya. Kalau tidak ada roh Al-Quran di dalamnya, maka disebut roh manusia itu mati. Jadi orang kafir itu mati rohnya, tidak hidup, tidak ada semangat. Maka orang-orang yang namanya mengatakan dirinya beriman tapi tidak ada semangat Al-Quran dalam dirinya, berarti orang itu mati hati. Mati hati. Sebab itu tidak ada keinginan ingin mengamalkan Al-Quran karena rohnya Al-Quran tidak ada di dalam dirinya. Apa itu rohnya Al-Quran? Maknanya, arti Al-Quran itulah rohnya Al-Quran. Jadi orang yang tahu maknanya Al-Quran, artinya orang yang tahu rohnya Al-Quran. Apa rohnya? Kalau dia mengatakan, kerjakan, kamu taat dan patuh, berarti rohnya Al-Quran masuk ke dalam dirimu. Jangan berdusta, kamu takut berdusta, karena roh Al-Quran sudah masuk di dalam rohmu. Rohmu itu melarang badanmu memperbuat kedustaan itu, maka berarti orang itu telah masuk rohnya Al-Quran dalam dirinya. Nah itu. Jadi Al-Quran yuhyil quluba. Al-Quran yuhyil quluba. An jasadil insani. Bahwa Al-Quran itu yuhyil quluba, menghidupkan hati dan roh manusia yang ada fi jasadihi, yang ada di dalam jasad, wa badanihi, dan badannya. Jadi dalam Quran ada ayat mengatakan nurun ala nurin. Nah, nur yang pertama adalah nur Al-Quran. Nur yang kedua adalah nur jiwa manusia.
Nurun ala nurin. Nur Al-Quran, wahyu, nur rohnya Al-Quran berada ala nurin insan, atas roh manusia. Ya. Roh yang pertama itu nurun ala nurin. Nur yang pertama adalah roh Al-Quran. Roh yang kedua adalah roh manusia. Jadi rohnya Al-Quran bertemu dengan roh manusia. Maka jiwa manusia hidup. Maka badannya bergerak untuk mengamalkannya. Nah itu maksudnya surah An-Nur itu. Nah, siapa yang memberikan roh itu? Allah. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah memberikan nur kepada langit dan bumi. Bumi, kita ini termasuk bumi. Allah yang memberikan nur. Allah memberikan nur ke bumi ini. Artinya memberikan Al-Quran ke bumi ini. Disampaikan oleh Nabi, kemudian diajarkan oleh para sahabat dan para ulama, sehingga kita dapat cahaya nur Islam, nur Quran bercahaya di dalam nuril insan, nur manusia. Itu maksudnya nur itu, nurun ala nurin. Nurul Quran, yani ruhul Quran ala ruhil insan. Nah, ruhil insan ala ruhil badani, ruh badannya. Nah, hiduplah manusia. Nah, maka dikatakan Al-Quran itu dalam surah Yasin, liun siraman kana hayya. Ini Al-Quran ini untuk menghidupkan, liun siraman kana hayya. Al-Quran ini memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Nah, jadi kalau ada orang membacakan surah Yasin kepada orang yang mati, salah tempat. Liunzira man kana hayya. Quran ini memberikan peringatan kepada orang yang hayya, hidup. Apanya hidup? Hidup rohnya. Sekarang dia sudah mati. Berapa jasad tubuh manusia disuruh ngaji? Nah, orang-orang yang hidup sekarang ini lagi disuruh ngaji tidak mau. Nah, orang membacakan Al-Quran kepada orang mati. Hadiah, kasih hadiah. Kan ini wota ini tidak beres. Transfer. Aduh. Itu liunzira man kana hayya. Quran ini untuk menghidupkan hati orang yang hidup, memberi nasihat orang yang hidup. Orang yang mati tidak ada tugas ngaji lagi orang yang mati. Biar kau baca akan 10 kali tidak juga. Sebab kita bertugas membacakan Al-Quran kepada orang yang hidup. Kalau sudah mati tidak usah ngajiin. Tak usah di ngaji, apalagi dibacakan talqin dan lain-lain. Kita kalau sudah hidup, sekarang ini hidup, ya rajin-rajinlah membaca Al-Quran, tafsirkan, panggil Pak Kiai. Kalau sudah mati, selesai. Sama Ibnu Adam yang kata amalu. Anak Adam mati putus amalannya, sudah tidak ada lagi. Illa min salasin sadaqatin jariyah aw amalin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kelas selesai, tidak ada lagi. Selesai. Nah, beginilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipahami. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha. Atas orang yang Allah kehendaki. Siapa? Mayyasha, siapa yang mayyasha? Orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang belajar itulah orang yang dikehendaki oleh Allah akan pandai. Kalau tidak belajar, masa Allah tidak mau memberi. Allah tidak memberi ilmu kepada orang yang tidak belajar. Alama yasa, atas orang yang menghendaki belajar, Allah berikan ilmu.
kepada orang yang tidak belajar. La yata'allam, tidak mau belajar. Mana bisa? Orang mau lulus ujian tidak mau sekolah, bagaimana bisa pandai? Mau menjadi sarjana tidak mau kuliah, jangan, mana bisa? Nggak bisa itu. Kecuali kalau ada jasa sarjana aspal. Apa aspal? Asli, tapi palsu. Nah, bikin aja. Nah, dianggap-anggap saja. Lah, itulah namanya muftara, sarjana muftara. Sarjana yang dibikin-bikin. Oh, tidak bisa dalam Islam. Nah, makanya tidak ada hadis mengatakan as-sarjana warasatul anbiya. Tidak ada. Yang ada hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Orang ulama yang mengerti ilmu, paham ilmunya Al-Quran, paham ilmunya hadis, itulah ulama. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Makanya tidak ada hadis, biar kau cari sampai di mana. Tidak ada hadis mengatakan as-sarjana warasatul anbiya. Nah, setelah itu ya kepintaran manusia saja. Kalau yang asli dari Nabi al-ulama. Ulama itu yang menekuni Al-Quran dan hadis, itulah ulama. Masa kau mau jadi ulama tidak tahu Al-Quran, tidak tahu ilmu hadis? Jangan sama dengan kiai. Kiai itu yang tahu Al-Quran, tahu ilmu hadis, nah itu kiai. Nah, kalau tidak tahu Al-Quran, tidak tahu, orang jauh sambil bilang itu. Kayak nggak tahu Al-Quran itu kayak selamat hidup. Itu sapi atau kerbau, kayak selamat namanya. Orang Solo itu dulu kayak selamat itu sapi. Nah, orang Bahari kalau dia berak, habis beraknya itu dikumpul, dibikin jimat. Nah, kalau menjadi kiai, mau menjadi ulama, harus tahu Al-Quran dan hadis. Nah, ya, kalau satu surah saja, satu ayat saja ya, ulama satu ayat. Kalau satu halaman ya, kamu ulama satu halaman. Nah, sama kalau naik haji. Kalau haji mau haji akbar ya yang wukuf di Arafah. Kalau haji umrah ya itu haji kecil. Nah, jadi kalau haji besar, nah orang yang wukuf di Arafah itu haji besar. Kalau haji umrah itu namanya haji kecil. Haji asgar kecil. Nah, tapi jarang orang kalau baru naik umrah saja, tidak mau juga dipanggil, haji kecil, sini dulu. Kemana kita pergi haji kecil? Haji wukuf di Arafah tidak dipanggil juga. Haji akbar, haji besar, tidak juga mau dipanggil dia. Cukup haji lah. Nah, itu menjadi susah sekarang ini. Nah, baru dia naik umrah, sudah pulang, dia ada bilang, katanya baik, aku juga sudah tawaf di Ka'bah, pulang di kampung aku tidak dipanggil orang Pak Haji, Ibu Haji. Ya namanya istilah haji itu yang wukuf di Arafah, baru dia kemudian ke Musdalifah, lempar jamrah di Mina, kemudian tawaf, tawaf wada ya selesai. Hanya tawaf saja itu, haji umrah saja itu. Ya itu haji kecil. Mau disebut, haji kecil. Tak mau juga, enggak. Mau dikatakan juga haji besar, enggak juga.
Berbohong orang. Nah, jadi ya begitulah. Kalau memang ada wajah, sabar-sabar nunggu-nunggu. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ayat itu tadi. Jadi kita dapat berkahnya, mendapat rohul Quran, nah, rohul jasadi, sehingga Al-Quran menjadi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, sehingga kita bercahaya di dunia dengan amal saleh, bercahaya di akhirat dengan masuk dalam surga Firdaus. Walillahil hamd.